Video ini bukan video gerak psikologi biasa. Kita di sini untuk memahami rahasia rayuan terlarang dan menggunakannya untuk membangun koneksi yang dalam. Di video ini, gue juga akan membagikan skenario kehidupan nyata sebagai contoh. Ini adalah game changer untuk mereka yang berani membuka kekuatan persuasi yang tersembunyi. Gue tidak seharusnya membagikan ini. Sebenarnya ini dianggap sebagai hadiah rahasia bagi mereka yang siap untuk membawa pengaruhnya ke berikutnya. Tapi ingat bro, begitu lo melihat kebenarannya, gak ada jalan untuk kembali. Jika lo cukup berani, ambil posisi duduk yang nyaman, kencangkan suara headset lo, dan perhatikan baik-baik. Karena segala sesuatunya akan menjadi gelap secara psikologis, dan mungkin sedikit kontroversial. Jadi, mari kita mulai. Yang pertama, kelangkaan. Bayangkan lo adalah barang handmade edisi terbatas yang didambakan orang-orang. Karena lo tidak selalu ada. Itulah kekuatan kelangkaan. Tapi inilah intinya bro. Jangan menjadi donat basi dira. Kejarlah tujuan lo. Miliki kehidupan yang memuaskan. Dan ketika lo terhubung dengan seseorang, jadikan itu penting. Hadirlah dengan hubungan yang baik. Dan biarkan mereka menginginkan lebih. Misalnya gini bro, Rudy menikmati kelas musik dan menghadirinya 2 kali seminggu. Dia bertemu Sarah di kedai kopi dan cocok selama percakapan mereka. Rudy mengungkapkan kecintaannya pada musik dan bagaimana dia hanya menghadiri kelas ketika jadwalnya memungkinkan. Hal ini tiba-tiba menunjukkan kepada Sarah bahwa dia memiliki kehidupan di luar dirinya yang menjadikan waktunya lebih berharga dan yang lebih menarik. Trik yang kedua, foot in the door. Lo ingat teman lo yang meyakinkan lo untuk mencoba keripik bayam satu gigitan, yang akhirnya membuat lo ketagihan dan terus membelinya. Itulah teknik foot in the door. Dalam tindakan, mulailah dari yang kecil, seperti mengambil kopi dan secara alami membangun ke arah hal-hal yang lebih besar. Ini memanfaatkan keinginan kita untuk konsistensi, membuat ucapan ya lebih mudah di kemudian hari. Tapi jangan jadi penjual yang memaksa. Jadikan perjalanan ini menyenangkan dengan penuh hormat dan fokus dalam membangun koneksi. Anggap saja seperti menahan benih persahabatan dan menontonnya mekar secara organik. Gue gak menyuruh lo buat jualan bro. Gue akan kasih contohnya biar lo makin paham. Misalnya, Fandi ingin mengajak Isna jalan, tapi Fandi gugup. Dia mencoba mulai dengan santai mengatakan, "Nanti malam temenin aku makan malam bareng ya." Setelah makan malam, Fandi menyarankan untuk mencoba tempat yang lebih seru, yang ada di ujung jalan, dengan tempat yang bagus buat ngobrol, dengan pemandangan yang memanjakan mata. Ini membangun kenyamanan dan keakraban, membuat ajakan jalan terasa lebih alami. Trik yang ketiga, pembisik misteri. Anggap diri lo sebagai sebuah buku yang menarik. Jangan ungkapkan semua bab lo sekaligus. Bagikan informasi menarik. Tunjukkan bakat terpendam. Tapi biarkan mereka menginginkan lebih. Hal ini memicu rasa ingin tahu dan menjaga percikan tetap hidup. Ingat bro, sensasi pengajaran itu nyata. Tapi jangan samar-samar atau membingungkan. Bersikaplah tulus dan biarkan mereka mengetahui betapa hebatnya lo dengan kecepatan lo sendiri. Ini seperti membuka bungkus kado yang indah lapis demi lapis. Gue kasih contoh lagi bro. Alec dan Via sedang ngedate untuk pertama kalinya. Alec menceritakan kecintaannya pada Heike dan menjelaskan petualangannya baru-baru ini. Dia menghindari mengungkapkan segala sesuatu tentang perjalanan itu dengan menyebutkan detail menarik seperti air terjun tersembunyi dan pertemuan tak terduga. Ia menyerahkan beberapa hal pada imajinasi Via, sehingga Via jadi penasaran dan terus menanyakan kelanjutan cerita dari Alex. Trik yang keempat adalah tarik ulur. Terkadang lo harus menghujani orang yang lo sukai dengan perhatian, membuat mereka merasa seperti seorang dewi. Itulah yang akan mendorong perasaannya. Tapi kemudian, istirahat bro. Fokus pada tujuan lo sendiri, dan biarkan mereka sedikit merindukan lo. Hal ini menciptakan dosis ketidakpastian yang sehat,
yang membuat segala sesuatunya tetap menarik. Mereka akan mengerti kepercayaan diri lo dan fakta bahwa lo tidak selalu membutuhkannya. Tapi ingat bro, keseimbangan adalah kuncinya. Jangan menghilang sepenuhnya. Tunjukkan saja pada mereka bahwa lo juga memiliki kehidupan di luar mereka. Gue kasih contoh lagi bro. Bima dan Cinta udah pacaran selama beberapa bulan. Bima memperhatikan Cinta menjadi agak datar, sehingga dia meluangkan waktu untuk fokus pada dirinya sendiri, hobinya, dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ketika mereka bertemu lagi, Cinta tampak lebih bersemangat, karena itu seperti menemukan kembali sesuatu yang berharga yang telah hilang. Yang kelima, membuat mereka merasa seperti satu-satunya. Memberikan perhatian penuh kepada orang yang disukai. Saat kalian bersama, dengarkan dengan penuh perhatian, dan ingat detailnya, dan membuat dia merasa benar-benar dilihat dan didengar. Tapi ini adalah twist bro. Jangan tinggalkan teman atau hobi lo. Keseimbangan yang sehat adalah kuncinya. Tunjukkan kepadanya bahwa lo dapat memprioritaskan mereka, sambil tetap memiliki kehidupan yang memuaskan di luar hubungan. Ini membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan lo. Misalnya saat lo makan malam bersama, lo secara aktif mendengarkan ceritanya, bertanya pertanyaan yang bijaksana, dan mengingat detail yang dia sebutkan. Walaupun mungkin HP lo berbunyi karena ada notif chat masuk, tapi lo hanya melihat sekilas dan terus mendengarkan ceritanya. Dia akan merasa bahwa dia adalah satu-satunya dalam hidup lo, yang akan membuat hatinya merasa suka sama lo. Trik yang keenam, mencerminkan dan mencocokkan. Secara halus mencerminkan bahasa tubuh mereka, pola bicara, atau bahkan lelucon dapat menimbulkan rasa tentang koneksi dan hubungan baik. Tapi jangan menjadi peniru yang menyeramkan. Lakukan secara alami dan fokuslah pada koneksi asli. Misalnya gini bro, lo sedang ngobrol dengan Jessica di sebuah pesta. Lo memperhatikan Jessica menggunakan gerakan tangan saat berbicara, dan lo secara alami memasukkan gerakan serupa ke dalam diri lo. Lo meniru gaya bicaranya, tempo, dan volume. Ini akan menciptakan rasa hubungan baik dan koneksi yang lebih intens. Yang ketujuh, segitiga individualitas. Keinginan dengan santai menyebutkan bahwa orang lain menganggap lo orang yang menarik. Menginginkan apa yang diinginkan orang lain. Itu seperti bukti sosial tentang steroid, tapi bukan menyombongkan diri atau menjadi mantan yang cemburu. Beritahu dia dengan santai bahwa lo adalah manusia yang diinginkan, dengan pilihan yang membumbui segalanya, yang mengingatkannya bahwa lo bersama seseorang yang spesial, dan jaga agar tetap berkelas. Misalnya gini bro, Yuda bilang kalau dia baru-baru ini menerima pujian dari teman kerjanya atas kinerjanya. Dia tidak menyombongkan diri, tapi secara halus mengakui pengakuan tersebut dengan cara yang positif dan rendah hati. Ini memicu rasa ingin tahu pada Maya, yang kemudian menanyakan lebih banyak tentang tujuan karirnya. Oke bro, sekian video dari gue. Semoga bermanfaat. Salam pria keren, semangat bro.